Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feryl Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Ngobras, ngobrol apa saja. Ngobrol yuk. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng Feryl di channel Feryl Bima Sakti dan juga pastinya di podcast di Spotify Feryl Bima Sakti Podcast. Kali ini ada Tony, teman aku Halo. yang ini adalah owner dari Taman Reptil Adiluhur, yang di situ banyak sekali ada koleksi-koleksi binatang, terutama adalah reptil. Tapi selain reptil juga ada beberapa macam burung, kemudian juga ada monyet juga ada di sana ya. Ada. Ton, apa kabar Ton? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Ya, siap. Ini mumpung lagi santai, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai koleksi dari Taman Reptil Adiluhur. Kalau kita bisa bilang nih, kalau sekarang lagi hits banget Alshad, ini Tony Alshadnya Kebumen nih. Alshadnya Kebumen. Cuman gak punya macan aja ya. Gak punya macan. Adanya mama cantik di rumah. Bisa. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai Taman Reptil Adiluhur dan gimana sih ceritanya Ton bisa di rumah tuh banyak koleksi binatang, terus jadinya bikin sebuah tempat wisata gitu, Taman Reptil. Itu ceritanya gimana? Ya, jadi awal mulanya itu kan dulu sejarahnya dari orang tua saya, dari ibu. Ya. Ibu dulu waktu masa mudanya itu, ketika SMA itu beliau ikut kesenian tarik ular. Oh, Ya, oke. dulu Oh, jadi saya. ibu penari ular. Penari ular. Siapanya Dewi Sanca? Masih ada cucu-cucunya. Iya, jadi ceritanya seperti itu. Oh, gitu. Kemudian setelah menikah dengan bapak, ibu saya tuh berhenti nggak mainan ular gitu. Terus setelah lahirlah saya gitu. Oke. Lahirlah saya, kemudian di waktu saya sekolah kelas sekitar kelas 6 SD, saya main ke tempat seorang pecinta reptil yang ada di Kebumen, di Kutowinangun. Iya. Namanya itu Mbah Wanto Goeng. Oh iya. Nah, terus dari situ saya mulai senang sama ular gitu. Jadi kita beli ular. Pertama waktu itu ular sanca, ukuran sekitar 1 meter. Oke. Nah, dipelihara dulu sampai ukuran sekitar 4 meter. Nah, setelah itu saya tambah koleksinya tambah banyak gitu. Jadi Mas. nyandu gitu ya. Iya, Kalau punya hewan tuh lama-lama pengen beli pengen dapat ini lagi gitu. Oke. Kemudian di tahun dulu 2011 gitu, keluarga itu bapak ibu mendukung hobi saya. Oh, oke. Bapak ibu mendukung, akhirnya bikin semacam kayak tempat wisata, kita bangun rumah kita. Padahal itu rumahnya rumah pribadi gitu, Mas. Iya. Ya, rumah pribadi, terus kita desain jadi tempat wisata. Nah, di tahun 2012 ya, alhamdulillah kita dari Dinas Pariwisata dulu menyarankan untuk membuka jadi tempat wisata sekalian. Ya, karena di Kebumen itu di tahun 2012 belum ada tempat wisata tentang hewan-hewan reptil. Betul, untuk edukasi ke anak-anak juga ya. Apalagi yang bisa untuk langsung interaksi betul, gitu. Betul. Ada gitu. Akhirnya di tahun 2012 tempat kita itu langsung di launching jadi tempat wisata. Taman Reptil Adiluhur. Taman Reptil Adiluhur. Oke. Ada apa aja di sana? Kalau kita tahu kan namanya Taman Reptil, pasti ada berbagai macam jenis reptil. Reptilnya ada apa aja di sana? Kalau untuk jenis reptilnya sebenarnya kalau di tempat kita itu paling banyak itu adalah jenis ularnya. Terus kedua ada jenis kadal, kemudian kadalnya nggak usah melirik ke aku ya. Saya bukan kadal ya. Saya lebih ke tekek ya. Iya gitu. Terus ada jenis kura-kura. Nah, kalau untuk jenis ularnya sendiri di Taman Reptil Adiluhur itu ada sekitar 30 jenis. Oh, jadi banyak banget ya. Iya, itu mulai dari lokal ular yang lokal di Kebumen, kemudian di Pulau Jawa, bahkan sampai yang ada di Indonesia sama di luar negeri juga ada untuk jenis ularnya. Tapi kalau paling banyaknya itu jenis yang lokal Indonesia, yaitu ular sanca kembang. Ya, kebanyakan memang sanca kembang gitu. Karena ular sanca kembang itu dari basicnya untuk dipelihara itu
emang yang sangat gampang dipelihara dan apa ya, termasuk ular yang sangat friendly sebenarnya. Oke, jadi gampang ini Gampang. treatmentnya, kemudian juga untuk interaksi gampang. sama Iya, manusia juga betul. lebih aman ya. Lebih aman. Oke, gitu. nah ngomongin masalah treatment, kalau yang paling susah yang ada di Taman Reptil Adiluhur apa? Terus treatment yang paling gampang tadi sudah dibilang ada ular sanca itu gampang ya. Kalau yang koleksi dari Taman Reptil yang paling susah untuk treatmentnya apa? Kalau yang paling susah itu ini jenis kayak apa? Kadal-kadalan. Jenis kadal-kadalan itu agak sulit. Terus kalau untuk jenis ularnya itu yang sulit paling ular yang harus hidupnya itu lembab. Jadi seperti ini ular sanca dipong, ular yang dari Kalimantan, dia itu kan karena habitatnya kalau di Kalimantan itu kan di rawa-rawa gitu ya. Rawa ya. Iya, jadi bukan rawa rontek itu dangdut. bukan. Itu Bukan rawa rontek ya. dangdut, iya. Oke. Terus ya ular sanca dipong. Jadi kalau kalau ular sanca dipong ini unik. Dia kalau terlalu panas itu dia bisa pilek seperti manusia. Nah, kalau misal terlalu dingin atau terlalu lembab juga dia bisa sakit pilek juga. Jadi harus benar-benar penanganannya itu benar-benar jadi harus pas ya. Pas ya. Kelembabannya harus pas. Terus juga ular-ular yang dari wilayah timur seperti dari Papua karena di sana itu kan hutannya itu kan hutan tropis ya. Betul. Iya, jadi ya treatmentnya yang paling sulit itu. Tapi kalau untuk kayak jenis-jenis luar negeri sih selama saya pelihara seperti ular boa, terus ular corn snake itu sih sebenarnya sama sih seperti di Indonesia. Jadi habitatnya itu sangat cocok gitu. Oke. Kalau ngomongin masalah King Cobra, gara-gara kan King Cobra hype banget di Indonesia kan. Gitu ya. Pernah punya King Cobra nggak? King Cobra dulu pernah pelihara di tahun 2013 dulu. Di tahun 2013 tapi saya pelihara hanya hitungan bulan, nggak sampai tahun. Kenapa? Awalnya dulu karena penasaran, jadi ada salah satu teman reptil melihara juga gitu kan. Nah, saya ikut-ikutan pelihara gitu, Mas. Ikut-ikutan, tapi karena seiring waktu orang tua itu juga janganlah pelihara yang ngeri agak juga ngeri, ya. takutnya kan lepas di rumah kan berbahaya. Apalagi tempat kita kan banyak pengunjungnya juga, anak-anak juga ya. Takutnya nanti ada kandangnya diketuk-ketuk, pecah atau gimana. Walaupun di tempat kita juga pengawasan sangat ketat. Betul. Gitu. Selain itu juga kandangnya memang sudah sangat safe sekali iya, ya. Sangat dengan safe. kaca yang memang ketahanannya juga walaupun diketuk-ketuk sama anak-anak. Tapi kan yang namanya musibah gitu ya. Tapi ngomongin masalah musibah, di Taman Reptil kan juga ada kobra walaupun itu bukan King Cobra ya. Ada ya. Pernah ada pengalaman nggak sih misalnya dari Mas Tony sendiri atau dari kipernya juga gitu yang kena King Cobra? Bukan King Cobra, kena kobra. Kebetulan kalau di tempat saya ada sih dulu kiper ya. Kalau untuk kiper dulu King Cobra itu yang pelihara saya di tahun 2012. 2013 maaf. Di tahun 2013 kiper saya itu sedang membersihkan kandangnya. Nah, membersihkan kandangnya, ular itu dikeluarkan di luar. Nah, ketika dikeluarkan itu sama kiper, karena kiper saya sebenarnya sudah profesional gitu kan. Sedang buat mainan ya, buat bercandaan dikit lah kayak gara-gara gitu. Nggak taunya dia itu tergigit di bagian jari tengah sini. Jari tengah sebelah ya. kiri. Untung nggak mungkin lagi diacungkan jari tengahnya. Iya, seperti ini ya. Disensor. Iya. Jadi kena jari tengahnya. Iya, kena jari tengah. Jadi waktu itu siang-siang gitu, Mas. Siang-siang dia mainan ya sedikit buat bercandaan, tapi bercandanya kebablasan gitu si ular. Akhirnya kena gigit. Kemudian kita bawa di salah satu rumah sakit yang ada di Kebumen. Gitu. Jadi memang sebenarnya apa sih Ton kalau misalnya mau kita digigit sama ular yang berbisa atau nggak berbisa? Kalau misalnya lagi nonton nih, pernah punya pengalaman secara nggak sengaja nginjek ular terus kena gigit, apa sih yang harus dilakukan untuk penanganan pertamanya agar kita terselamatkan nyawanya juga, apalagi kalau misalnya ularnya itu ular yang berbisa gitu ya. Nah itu biasanya di masyarakat ini masih banyak sekali yang salah kaprah tentang penanganan gigitan ular, apalagi ular yang sangat berbisa. Apalagi saya sering agak miris lah ketika ada orang yang tergigit ular, itu ada yang pakai hal-hal mistis gitu kan, ada yang pakai batu, terus ada juga yang pakai pring petuk gitu kan, macam-macam lah. Ada yang pring petuk ya? Iya susah banget ya. Iya, di masyarakat sekarang ini masih sangat banyak
Jadi sebenarnya kalau penanganan ular itu penanganan pertama itu sangat mudah. Jadi misal kita tergigit itu di bagian tangan, ya di bagian tangan sini kita tergigit. Hal yang pertama itu kita jangan sampai panik ya. Itu yang utama, jangan sampai panik. Ya. Terus yang kedua itu usahakan kita itu nyari entah itu pakai kardus atau pakai kayu gitu ya. Itu buat apa ya istilahnya kalau orang kayak patah tulang gitu ya. Di di kip gitu betul, ya. Betul. Iya, misal bagian sini yang tergigit itu harus kita kip. Nah, ini namanya adalah kalau di istilah kedokteran itu namanya imobilisasi supaya tidak terlalu banyak gerakan. Gitu. Nah, kalau masyarakat dulu penanganan ular itu kan kalau misal tergigit bagian sini pasti diikat bagian sini. Betul, biasanya sekitar 10 cm gitu kan. 10 cm di area gigitan itu diikat kencang. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya, Mas. Jadi kalau misal sampai diikat kencang, nanti penanganan di rumah sakit itu biasanya karena sini udah darahnya itu sangat membeku gitu. Itu antara diamputasi kalau enggak biasanya terjadi pembusukan ketika malah sudah justru itu berbahaya. Ya? Nah, kalau yang benar itu tadi dilakukan yang namanya imobilisasi supaya tidak banyak gerakan. Jadi dipakai kip gitu kan. Sepanjang dari misal gigitan sini jadi dari ujung jari sampai sebatas siku. Itu supaya tidak banyak gerakan. Nah, setelah itu kita langsung bawa ke rumah sakit. Dan catatan jangan sampai yang namanya bekas digigit ular itu disedot. Karena itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Karena takutnya di dalam mulut kita itu misal ada sariawan gitu kan. Betul. Nah, kalau misal kita sedot otomatis bisanya itu masuk ke dalam mulut. Luka kita juga ya yang di dalam mulut itu. Iya. Dan jangan sampai kalau udah imobilisasi, kita itu jangan sampai bekas gigitan itu diangkat setinggi dari jantung. Karena kalau diangkat setinggi dari jantung otomatis bisa ular itu semakin cepat ke jantung. Iya, karena bisa ular itu kan dia melewati aliran darah gitu ya. Seperti itu. Jadi pokoknya penanganannya seperti itu dan harus cepat-cepat ke tenaga medis. Tenaga medis ya. Jangan percaya mistis apalagi pakai batu atau iya kadang masih ada yang kayak gitu ya. Iya, masih banyak. Ada juga yang pakai air dibilas apa gitu kan. Macam-macam lah. Gitu. Jadi seperti itu tipsnya kalau misalnya kamu amit-amitnya sih misal kita kena gigit ular ya, tapi itu dia tadi penjelasan dari Mas Tony bagaimana caranya saat kita kena gigit ular, baik itu ular yang mau itu berbahaya atau tidak, kan kita kadang-kadang kita juga nggak tahu ya misalnya itu yang gigit kita itu ular berbahaya atau tidak, berbisa atau tidak, pokoknya langsung aja segera menuju ke rumah sakit terdekat. Gitu. Nah, koleksi hewan yang ada di Taman Reptil kan cukup banyak nih yang belum dipunya dan memang pengen banget untuk jadi koleksinya Taman Reptil Adiluhur apa nih, Ton? Cita-cita saya kalau yang dari dulu, saya sebenarnya dulu udah pernah melihara, namanya itu adalah kadal apa tuh yang dari Kolombia, saya agak lupa. Jadi dia itu kadalnya itu berbentuk seperti buaya, warnanya hijau, kepalanya merah. Itu namanya Cayman lizard kalau nggak salah. Ya, jadi itu sangat unik. Dulu pernah pelihara, tapi cuma berapa bulan gitu kan, nggak taunya mati. Karena itu ya yang paling sulit dipelihara itu. Karena kondisi di Kolombia dengan sini itu sangat beda. Harganya? Harganya dulu sekitar 25 juta. Ukuran kalau nggak salah itu baru 40 sentian. 25 juta. Mahal juga ya? Mahal. Iya, itu dulu. Lumayan juga ya, lumayan buat beli mas kawin juga bisa. Iya. Buat beli mas kawin pernikahan. Itu dulu pernah pelihara, tapi ya sampai sekarang saya juga cita-citanya pengen pelihara itu lagi. Ada pengen. Nah, kalau ngomongin masalah memelihara kan kadang-kadang bukan hanya memelihara saja ya, tapi juga sudah sampai ke kayak pengembang biakan. Iya. Nah, kalau boleh tahu Mas Tony dan juga Taman Reptil Adiluhur yang sudah pernah sukses untuk mengembang biakan apa saja nih? Kalau di Taman Reptil Adiluhur yang banyak itu ular sancanya. Sanca. Pak, ular sanca itu kita tiap tahunnya produksi anakannya itu sekitar 100 ekor ya. Wow. Iya, 100 ekor. Itu dari sekitar
Kalau yang produknya paling banyak itu ya dua lah. Dua ular itu udah lumayan kan. Tapi ada juga yang hewan lain itu seperti gecko. Kalau gecko ini juga lumayan di Taman Kayak tokek Reptil itu ya? ya, tokek Pakistan itu. Gecko itu tuh lumayan. Kita tiap bulannya itu bisa sekitar 8 sampai 12 ekor lah itu tiap bulan itu Tiap kan. bulan ya? Tiap bulan. Terus ada juga kalau selain hewan reptil di tempat saya itu ada sugar glider juga. Oke, Jadi sugar nggak glider. cuma hewan reptil tapi juga hewan-hewan yang lain juga kita juga mengembangbiakan. Oke. Gitu. Jadi kalau ular itu indukan, misal satu indukan itu dalam satu kali bertelur itu berapa sih? Berapa telur Berapa biasanya? telur ya? Jadi kalau untuk tergantung ukurannya ya. Kalau untuk ukuran yang masih 3 meteran itu menghasilkan telurnya itu paling sedikit 21 butir. 21 butir. Paling sedikit. Itu untuk karena baru pertama kali Iya, bertelur. Tapi kalau iya. sudah berkali-kali bertelur seperti yang di tempat saya yang ukuran 7 meter itu sekali bertelur itu ya bisa 100-an lah. Wow. Iya, bisa 100-an. 100-an. 100 itu bisa ada yang tidak jadi atau memang berapa persen sih biasanya kesuksesan untuk bisa jadi anakan? Nah, kalau untuk kesuksesannya itu kita kan kalau dulu kan cuma diarami sama si induknya. Betul, iya. Nah, kalau di induknya itu paling ya sekitar 50% lah. Tapi kalau sekarang kita kan pakainya inkubator. Oke. Inkubator khusus ya bisa sekitar 80% itu 80% ya. Bisa menetas semua. Oke, jadi memang ini juga apa namanya? Selain memang suka juga bisa jadi bisnis juga ya. Iya, lahan uang gitu. Lahan uang juga karena memang sudah bisa beternak atau apa sih? Ya mengembangbiakan atau Mengembangbiakan istilahnya ya. itu di breeding. Breeding, gitu, betul. Kok beternak sih? Bebek kali ya. Ternak ayam. Oke, kalau boleh tahu dalam sehari dari berapa ratus ekor yang ada di Taman Reptil? Sekitar hampir 120-an. 120-an. Hewan. Dalam satu hari butuh biaya berapa untuk kasih makan hewan-hewan tersebut? Kalau kita sih hitungannya biasanya sih per bulan ya. Oh, per bulan. Iya, Berapa per bulan bulannya? itu sekitar 10 juta bisa 10 masuk. juta ya? Iya. Oh, oke. Kalau untuk ular itu kan misal kayak tikus apa makanannya tikus gitu ya. Si ular kalau makan tikus itu satu ekor ular yang ukuran baby, ukuran sejempol itu, dia satu ekor ular bisa makan tikus sekitar 3 sampai 4 ekor. Satu tikus itu kan 4.000-an. Yeah. Bisa dikalikan 4 kali 3 gitu kan, 12.000. Belum itu jumlah ularnya berapa, belum juga kalau yang gede-gede. Betul. Kalau yang tiap hari itu yang hewan mamalia kan otomatis kan tiap hari makan. Makannya tiap hari ya, nggak seperti ular ya. Itu ya yang poros itu. Jadi kurang lebih 10 jutaan Iya, untuk 10 jutaan. tiap bulannya. Sebulan. Ya? Oke. Tapi yang jelas kalau sekarang memang karena corona jadi ditutup dulu ya untuk sementara waktu. Tapi semoga sih ini juga segera bisa lewat untuk corona. Iya. Jadi buat adik-adik yang memang pengen datang ke Taman Reptil Adiluhur juga bisa langsung ditunda dulu. Semoga kita tunda dulu, tutup dulu. Betul. Semoga saja segera bisa terlewati semuanya. Iya. Jadi kalau misalnya pengen berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan seperti ular bisa langsung datang ke Taman Reptil Adiluhur ya, yang ada alamatnya di Desa Adiluhur. Kalau misalnya dari Karanganyar ke Bumen itu ke selatan, terus nanti kalau misal dilewatin jembatan itu kanan jalan sudah ketemu dengan Taman Reptil Adiluhur dan tiketnya murah banget cuman Rp10.000. Rp10.000 aja juga bisa tahu bagaimana ada terapi ikan juga, kemudian bisa berinteraksi dengan ular dan tahu bagaimana sih sebenarnya ular-ular itu dipelihara, kemudian juga kita bisa berinteraksi juga. Oke. Thank you banget sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Tony. Ya, siap, sama-sama. Semoga sukses terus untuk bisnisnya dan juga rencana-rencana yang sudah akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Amin. Amin. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, like dan juga komen, dan pastikan juga kalau misalnya pengen denger obrolan kita juga bisa langsung ke podcast di Spotify. Alamatnya adalah Feril Bima Sakti Podcast, dicari aja ya. Thank you Ton, sukses terus ya. Amin. Siap. Thank you juga buat kamu yang udah nonton. Bye. Ngobras, ngobrol apa saja. Ngobrol yuk.